Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum, dan juga aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami. Dan juga tolong berikan komentar Anda dan juga like Anda agar kami semakin semangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Langsung saja kita mulai dengan rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok, hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021. Perlu kami tegaskan, ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Apabila Anda ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, silahkan Anda lihat di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Dan mungkin banyak sekali pertanyaan yang menginginkan rekomendasi untuk saham-saham yang lapis 2 ya, karena kami memang lebih banyak memberikan rekomendasi saham-saham yang blue chip dan berisiko lebih rendah, karena kami ingin melindungi semua investor termasuk atau trader yang masih newbie, terutama yang masih baru ya. Sedangkan kalau Anda ingin saham-saham yang lapis 2, kami akan sediakan khusus namanya analisa teknikal yang kami akan segera terbitkan juga untuk Anda yang suka saham-saham lapis 2, tentu saja dengan profil resiko yang lebih berbeda ya. Jadi langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham HMSP atau HM Sampurna Tbk, yang hari ini kalau kita lihat bergerak dari 1405 sampai dengan 1445. Dan HMSP sendiri hari ini ditutup melemah 1,74% atau 25 poin ke 1410. Ini berbanding terbalik dengan GGRM yang berada di dalam zona hijau 1% lebih. Kemudian total transaksi yang terjadi di HMSP cukup kecil menurut kami, hanya 27,14 miliar. Memang nominalnya besar, tapi untuk ukuran HM Sampurna ini tidak terlampau besar. Sedangkan price earning ratio atau PER dari HMSP adalah 17,8. Dan menurut kami secara valuasi atau per HMSP saat ini tidak bisa kita kategorikan murah memang, tapi tidak bisa kita kategorikan mahal juga, karena mengingat performa perusahaannya yang sangat baik. Jadi secara valuasi menurut kami masih middle, walaupun angkanya 17,8 ya. Market capital untuk HMSP saat ini adalah 164,01 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat secara monthly price range-nya, HMSP memiliki harga terendah di 1315 dengan harga tertinggi di 1490. Ini membuat harga HMSP saat ini berada di mid channel dari monthly price range atau ada di daerah pertengahan. Sedangkan kalau kita lihat selama fase COVID-19, harga terendah yang pernah dicapai oleh HMSP adalah 1085 dengan harga tertingginya adalah 1995. Sedangkan harga tertinggi HM Sampurna selama 3 tahun terakhir adalah 5.550. Cukup fantastis memang. Sedangkan investor asing tampak hari ini melakukan net foreign buy atau penjualan sebesar 2,94 miliar rupiah. Dengan broker CC tampil sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya justru malah asing atau broker CS ya, atau Credit Suisse. Bagi kami HMSP memiliki support di 1395 dengan resisten di 1495. Jadi trading range kami untuk HMSP memang sempit, hanya 100 dari 1395 sampai dengan 1495 untuk saat ini. Lalu kita lanjut ke saham yang kedua, saham yang hari ini diberitakan akan membagikan dividen Rp220 per lembar, tapi sahamnya malah turun. Cukup aneh. Ya, ini Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI. BMRI hari ini bergerak dari 6.500 sampai dengan 6.725 dan ditutup di 6.550 atau melemah 100 poin atau 1,5%.
Total transaksi yang terjadi di BMRI hari ini cukup besar, 369,45 miliar rupiah. Price earning ratio untuk BMRI saat ini adalah 17,86. Kembali ini masih kita kategorikan sedang, walaupun sedikit agak mahal, tapi masih sedang ya. Kemudian market capitalnya cukup besar, 305,67 triliun rupiah. Dan BMRI sendiri memang sudah melemah 2 hari berturut-turut. Ya, tanggal 15 melemah 1,12% dan hari ini 1,5%. Dan kalau kita lihat memang secara monthly price range atau rentang harga bulanannya, BMRI walaupun sudah turun 2 hari berturut-turut, harga terendahnya adalah 6.100 dan harga tertingginya adalah 6.775. Sehingga bisa kita kategorikan memang sedikit di atas mid channel atau sedikit di atas daerah pertengahannya ya. Jadi ya sedikit mahal ya, sedikit. Kemudian kalau kita lihat selama fase COVID-19, BMRI memiliki harga terendah di 3.660 dengan harga tertingginya adalah di 8.050 ya. Sedangkan harga tertinggi BMRI selama setahun terakhir adalah selama 3 tahun terakhir adalah 9.050. Investor asing tampak melakukan penjualan atau net foreign sale sebesar 8,11 miliar rupiah hari ini. Dan tampak broker ZP sebagai top net buyer atau Maybank Kim Eng dengan broker YU atau CIMB. Jadi dua-duanya Malaysia, yang tapi sebagai top net sellernya CIMB atau broker YU. Dan bagi kami BMRI memiliki support di angka 6.500 dengan resistennya di 6.775. Jadi BMRI memiliki trading range menurut kami dari 6.500 sampai dengan 6.775. Dan yang terakhir, sebuah perusahaan dari sektor perkebunan, tepatnya perkebunan CPO, crude palm oil ya, atau kelapa sawit, Astra Agro Lestari Tbk yang merupakan anak perusahaan dari ASII atau Astra International. ALI hari ini bergerak dari 1175 sampai 11.175 sampai 11.575 dan ditutup di 11.200 melemah 175 poin atau 1,54%. Dan hari ini total transaksi yang terjadi di ALI adalah 14,64 miliar, tidak besar. Dan price earning ratio bagi ALI adalah 25,88. Jadi secara value yang ini sudah over value atau sudah kemahalan memang untuk ALI ini. Dan ini wajar karena memang ALI ini kan harganya sempat naik cukup banyak karena harga komoditas CPO yang terus melambung selama beberapa bulan terakhir. Market capital untuk ALI sendiri adalah 21,56 triliun. Cukup lumayan besar. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari ALI, harga terendahnya adalah di 10.700 dengan harga tertingginya adalah 11.825. Dan membuat ini harga ALI 11.200 sekarang tepat ada di mid channelnya sedikit. Ya kurang lebih sedikit atau kurang sedikit di mid channel. Sedangkan investor asing tampak melakukan net foreign sale hari ini sebesar 3,51 miliar rupiah di saham ALI. Selama fase COVID-19, ALI memiliki harga terendah di 4.140 dengan harga tertingginya di 13.350. Sedangkan harga tertinggi ALI untuk 3 tahun terakhir adalah 19.259. Broker MS tampil sebagai top net sellernya hari ini atau Morgan Stanley, dengan top net buyernya adalah broker CC atau Mandiri Sekuritas. Dan bagi kami ALI memiliki support di 11.175 sampai resistennya di 11.825. Jadi trading range kami untuk ALI adalah dari 11.175 sampai dengan 11.825. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan kali ini, 3 buah saham. Semoga kita rasakan manfaatnya bersama dan bisa mengajak kita profit bersama-sama. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, tapi tetap ini bukan ajakan membeli ataupun menjual ya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal dalam pasar modal Indonesia tanpa melupakan risiko. Sampai jumpa.